Assalamualaikum, selamat sore Mas Firas, Mbak Aina, dan juga Mbak Menzaluna. Jadi kita akan lanjutkan materi kita mengenai leukosit ya sore hari ini ya, insya Allah ya. Jadi sekali lagi Dek, bahwa leukosit ini di antara tiga sel darah yang sudah kita bahas, ya leukosit di antaranya Dek ya. Dan ternyata leukosit ini yang kemudian kita sebut sebagai sel darah putih. Ya, seperti itu. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai eritrosit ya, maka eritrosit itu merupakan sel darah merah, tapi kemudian leukosit ini merupakan sel darah putih ya. Seperti itu. Yang memang secara fungsi fungsi utama dari leukosit ini adalah sebagai sistem pertahanan tubuh. Ya, seperti itu. Cuman nanti ketika kita membahas ini lebih detail di materi imunologi terutama, ternyata fungsi dari leukosit bukan cuma untuk pertahanan tubuh saja ya, macam-macam fungsinya ya. Tapi memang fungsi utamanya adalah sebagai pertahanan tubuh. Kurang lebih seperti itu. Ini merupakan fungsi-fungsi dari leukosit secara umum, ya, seperti itu. Kenapa aku bilang leukosit secara umum? Karena leukosit itu nantinya di dalam ilmu hematologi itu akan dibagi menjadi 5 kelompok besar paling tidak. Ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit. Ini mereka kita sebut semua mereka semua kita sebut dengan leukosit. Jadi leukosit itu seperti nama nama gengnya ya, ibaratnya ya, nama kelompoknya. Tapi di dalam kelompok itu ada banyak sekali anggotanya. Dan ini merupakan nama-nama anggotanya tadi. Neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit ini merupakan nama-nama anggotanya. Nah, dan masing-masing anggotanya ini ternyata memiliki fungsi yang beragam, Dek. Oleh karena itu, kalau misalkan aku bicara mengenai fungsi leukosit, aku rasa ini adalah fungsi umumnya, Dek ya. Nanti kalau misalnya kita bicara mengenai masing-masing anggotanya, fungsinya apa, maka dia memiliki fungsi yang spesifik sebenarnya, setiap anggotanya ini tadi ya. Gitu. Seperti yang kemarin kita bahas ya, termasuk di antaranya eosinofil memiliki fungsi untuk reaksi alergi bersama dengan basofil ya, dia punya fungsi sebagai indikator dari reaksi alergi. Jadi reaksi alergi yang kita sering alami itu ya, ketika makan udang, ketika ketika tersengat lebah mungkin, atau mungkin ketika bersentuhan dengan logam dan lain sebagainya, ternyata itu diperantarai atau di modulasi, dipercepat oleh adanya eosinofil dan juga basofil. Kurang lebih seperti itu, Dek ya. Cuman nanti kita bahas di bawah lagi-lagi deh. Aku cuma pengen menjelaskan bahwa fungsi yang tak tuliskan di sebelah kanan ini, ya, fungsi ini merupakan fungsi umum dari leukosit. Kurang lebih seperti itu. Termasuk di antaranya adalah fungsinya utamanya memang adalah pertahanan tubuh, ya. Yang kedua adalah fagositosis. Ya, sebenarnya fagositosis ini dari dua kata. Fago artinya makan, fagos artinya makan, dan juga sitosis artinya sitoplasma. Jadi dia memang sel-sel di dalam leukosit ini yang kemudian dia memiliki fungsi fagositosis. Beberapa sel di dalam leukosit dia memiliki kemampuan untuk fagositosis atau punya kemampuan untuk makan. Jadi seperti Pac-Man. Kalian tahu game Pac-Man nggak deh ya? Tahu ya game Pac-Man ya? Nanti coba cari di Google ya, Pac-Man. Jadi leukosit kita tuh seperti itu, seperti Pac-Man yang lagi makan, deh. Seperti itu. Nah, gerakan-gerakan makan tadi dari sel-sel imun kita menyebutnya gerakan fagositosis. Kurang lebih seperti itu, deh. Ya tujuannya adalah tentunya adalah mengeliminasi mikroorganisme, termasuk diantaranya virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya, ternyata dia akan difagositosis, akan dieliminasi dengan cara dimakan ya. Seperti itu. Yang ketiga, ternyata sel-sel imun kita ini juga berperan terhadap respon inflamasi atau respon peradangan. Inflamasi itu peradangan, deh. Kalau misalkan mata kalian pernah merah, mata kalian pernah merah nggak? Habis kena debu dan lain sebagainya ya. Merah merah pada mata itu kita menyebutnya inflamasi. Jadi inflamasi atau radang memang gejalanya adalah merah biasanya ya. Nanti ada ilmunya lagi tuh. Cuman aku pengen menjelaskan sedikit saja bahwa inflamasi ini kalian bisa membayangkan dengan kondisi merah, bengkak gitu ya pada bagian tubuh kita, bukan cuma pada mata saja. Pada kaki juga bisa. Kalau kaki kita merah, bengkak itu namanya inflamasi. Dan itu ternyata diperantarai atau diinisiasi, dimulai dari aktivitas dari leukosit. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia memperantarai atau memulai reaksi-reaksi inflamasi. Nanti kita bahas bagaimana mekanismenya. Ini hanya sebagai fungsi umumnya saja. Termasuk diantaranya juga leukosit kita juga bisa memproduksi antibodi. Ya, lebih tepatnya antibodi ini diproduksi oleh sel leukosit yang kita sebut dengan sel limfosit B nantinya. Ya, jadi sel limfosit B ini nanti dia bisa berubah deh menjadi ini ya, sel limfosit B bisa berubah menjadi sel plasma. Sel plasma ini nantinya akan memproduksi antibodi. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa antibodi, antibodi imunoglobulin ya, antibodi itu ya sama saja deh ya. Imunoglobulin sama antibodi itu adalah apa namanya struktur yang identik atau sama sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi antibodi bisa kita tarik kesimpulan bahwa antibodi ini lahir dari limfosit B. Ya, seperti itu. Jadi dan tidak semua sel bisa memproduksi antibodi. Yang bisa memproduksi antibodi adalah si limfosit B saja. Makanya di sini adalah fungsi umum lagi-lagi ya. Terus habis itu adalah menghancurkan sel yang abnormal seperti sel kanker, sel tumor ya.
atau sel yang terinfeksi melalui aktivitas dari limfosit T dan juga sel NK. NK itu kepanjangan dari natural killer ya. Jadi NK itu merupakan natural killer cell. Sebenarnya dia merupakan bagian dari limfosit nantinya. Nanti kita bahas di bawah lebih detailnya ya. Rasanya di tabel ini apa namanya masih belum dicantumkan NK-nya, sel NK-nya ya. Gitu. Nanti ada tabel yang lebih detail lagi. Ini hanya tabel minimal ibaratnya supaya kalian tahu ternyata leukosit itu bercabang menjadi banyak jenis ternyata ya di dalam tubuh kita ya. Seperti itu. Baik. Berikutnya, nah ini deh ya. Kalau misalnya kita boleh mengklasifikasikan leukosit, maka imunitas kita itu deh itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada innate immunity sama ada adaptive immunity. Kalau aku ibaratkan, innate immunity ini merupakan sel imun yang sudah standby di suatu jaringan untuk sebagai pertahanan pertama tubuh kita. Paham ya? Kalau aku ibaratkan seperti di Indonesia misalnya, ibaratkan Indonesia adalah tubuh kita ya. Innate immunity ini seperti seperti polisi atau satpam, Dek. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada serangan, maka yang pertama kali menangani serangan tersebut adalah polisi dan satpam, tidak perlu tentara, Dek. Ya nggak sih? Sementara adaptive immunity, kalau aku ibaratkan, ini seperti tentara. Ya, seperti tentara. Nantinya tentara kita ada tiga kan? Ada tentara angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Ya nggak sih? Jadi memang angkatan tentara-tentara angkatan laut dia hanya spesifik menangani masalah di laut kan gitu ya. Tentara angkatan udara dia hanya spesifik menangani masalah di udara dan seterusnya. Artinya kalau kita perhatikan di sini adaptif ini kalau kita ibaratkan sebagai tentara maka sel-sel adaptif immunity ini merupakan sel-sel yang kemudian dia punya punya kecenderungan untuk mengeliminasi kuman-kuman yang spesifik deh. Paham ya? Seperti itu. Sama seperti tentara kita tadi, spesifik tugasnya ya di udara ya angkatan udara yang menangani dan seterusnya. Baik, seperti itu kurang lebih deh. Artinya gini deh, kalau aku boleh ceritakan lebih luas ya, bahwa innate immunity ini merupakan sel imun yang kemudian bekerja untuk pertama kali menghadapi serangan. Tapi ketika serangannya tidak bisa di apa namanya ditangani oleh innate immunity, maka ada imunitas yang jauh lebih kuat yang kita sebut dengan adaptive immunity dan dia munculnya belakangan. Jadi innate immunity seperti garda satu, garda garda pertama. Kalau kalian sering nonton Attack on Titan itu ya, film anime itu ya, Attack on Titan itu kan ada kayak beberapa tembok gitu ya. Tembok lapis satunya ketika ada serangan itu kita sebut dengan innate immunity. Tapi ketika tembok itu sudah jebol, maka kita masih punya pertahanan yang bahkan lebih kuat, ya, yang kita sebut dengan adaptive immunity. Ya, seperti itu. Dan yang menarik adalah innate immunity ini dia menyerang menyerang kuman yang luas deh. Jadi dia bisa menyerang siapapun. Ya, mau bakteri, mau virus, mau COVID, mau tipes, mau influenza dan seterusnya, mau flu burung, mau demam berdarah, semuanya bisa ditangani oleh innate immunity. Ya, tapi itu positifnya deh. Positifnya adalah dia bisa menangani banyak jenis kuman. Tapi negatifnya adalah dia tidak kuat. Artinya ya ya wajar kalau kuman-kuman tersebut ternyata masih hidup gitu loh. Bahkan ketika sudah diserang sama immunity. Oleh karena itu tubuh kita memiliki adaptive immunity. Walaupun dia datangnya belakangan atau dia merupakan merupakan second immunity ya, artinya imunitas 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 lanjutan ketika imunitas innate-nya tidak kuat gitu ya. Tapi dia memiliki spesifikasi yang apa namanya spesialitas yang khusus untuk setiap kuman. Jadi nanti adaptive immunity kita nih ada adaptive immunity untuk kuman COVID. Jadi ketika kuman COVID-nya kena adaptive immunity, dia langsung mati deh. Makanya dia lebih kuat sebenarnya adaptive immunity ini. Walaupun kekurangannya dia adalah dia bekerja pada jenis kuman yang lebih sedikit. Ya, lebih sedikit, lebih terbatas. Beda dengan innate immunity, yang kuman yang bisa ditangani oleh innate immunity tadi cenderung lebih luas, bisa menangani banyak kuman ya. Tapi kalau adaptif kumannya lebih sedikit tapi lebih kuat dia menanganinya. Paham gak? Gitu. Kurang lebih seperti itu, Dek. Nah, ini ya, neutrophil sampai dengan natural killer cell ini merupakan bagian dari innate immunity, Dek. Neutrophil, eosinophil, basophil, monosit, ya sekali lagi monosit ini kalau misalkan di dalam jaringan namanya makrofag, Dek ya. Seperti itu. Dia berperan sebagai innate immunity. Kurang lebih seperti itu, Dek. Artinya ketika ada bakteri-bakteri, kuman-kuman dan lain sebagainya, yang pertama kali menangani adalah si mereka semua ini. Ya. Sementara itu adaptive immunity ada dua nantinya, ada limfosit B sama ada limfosit T. Ya, seperti itu. Oke, nah ini dia. Nanti boleh kalian baca lebih lanjut ya. Neutrophil ini ya, neutrophil nanti ada tipenya, ada neutrophil step sama ada neutrophil segment ya. Di mana karakteristiknya ini nanti kalian pelajari lagi di histologi sebenarnya atau di mikrostruktur ya.
karakteristiknya adalah kalau misalkan neutrofil ini dia memiliki inti yang multilobulus. Jadi inti selnya kalau kalian perhatikan di gambar yang tak sampaikan di sini, inti selnya itu kayak dia tuh punya punya lobul-lobulus gitu lah, Dek. Tersegmen-segmen. Kayak apa, Dek ya? Kayak boba tapi saling menyatu gitu ya, inti selnya ya. Seperti itu. Itu yang kita sebut dengan multilobulus. Ya, seperti itu. Dan juga memiliki granula-granula halus. Itu loh. Granula itu seperti itu loh, Dek. Di dalam neutrofil itu kalau kalian lihat itu kayak ada struktur yang bulat-bulat itu ya. Ini loh. Kayak ada bubble-bubblenya. Itu kita sebut dengan granula. Seperti itu, Dek. Ya. Dan fungsinya adalah fagositosis. Ya, jadi ketika ada bakteri, virus masuk gitu ya, maka dia akan langsung dilahap gitu ya oleh si neutrofil. Sama seperti fungsi dari neutrofil, ternyata neutrofil ini fungsinya sama seperti monosit deh sebenarnya. Jadi monosit ini juga sama fungsinya adalah fagositosis ya. Ketika ada sel-sel yang masuk dalam tubuh kita, maka dia akan difagosit. Sorry, ada sel-sel atau benda asing yang masuk dalam tubuh kita, maka dia akan langsung difagosit oleh si makrofag dan juga neutrofil. Kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya dia relatif sama, Dek. Cuman kemudian secara ukuran, makrofag atau monosit ini ukurannya lebih besar daripada neutrofil. Kurang lebih seperti itu. Walaupun fungsinya sama. Sama-sama memfagosit. Iya, gitu. Lalu berikutnya adalah eosinofil. Eosinofil udah pernah aku bahas deh ya di pertemuan sebelumnya deh ya. Bahwa dia bertugas untuk melawan parasit biasanya deh. Untuk melawan parasit dan juga sebagai reaksi alergi. Ini identik sekali. Jadi oke lah kalau misalkan yang masuk dalam tubuh kita adalah bakteri, virus, maka akan ditangani oleh neutrofil atau monosit kan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang masuk adalah cacing, cacing itu kan parasit toh, Dek. Ketika yang masuk adalah cacing, cacing ini kegedean mau dimakan sama makrofag, mau dimakan sama neutrofil, neutrofilnya lebih kecil daripada cacingnya. Oleh karena itu nanti yang bertugas adalah si eosinofil. Kurang lebih seperti itu. Jadi eosinofil memang merupakan sel imun yang kemudian spesifik untuk melawan parasit. Dan kemudian dia juga fungsi lainnya adalah membantu dalam reaksi alergi. Ya, basofil dek, basofil juga sama dek. Basofil dia berperan sebagai reaksi alergi juga. Kenapa demikian? Karena di dalam eosinofil dan juga basofil dia memiliki histamin. Jadi kalau kita ibaratkan ini merupakan sel eosinofil ya dan juga basofil. Di dalamnya itu memiliki butiran-butiran yang kita sebut dengan histamin. Nah, histamin inilah yang kemudian merangsang reaksi alergi. Artinya, ketika histamin ini lepas dari sel eosinofil dan juga sel basofil tadi, maka histamin ini bisa menuju ke jaringan lainnya dan akan menyebabkan reaksi alergi. Jadi reaksi alergi itu muncul akibat lepasnya histamin dari basofil dan juga eosinofil. Kurang lebih seperti itu. Ya, histaminnya lepas semua, Dek. Gitu ya. Histamin lepas ya, bocor dia ya, gara-gara alergi tadi. Nah, artinya kenapa kok bisa lepas tadi histamin dan juga eosinofil tadi? Sorry, histamin tadi kok bisa lepas dari sel eosinofil dan juga basofil? Ternyata gara-gara ada rangsangan alergi, gitu ya. Gara-gara ada rangsangan alergi. Kalau misalkan kamu yang suka alergi udang gitu misalnya. Jadi kalau misalkan ada udang, histamin tadi akan lepas gara-gara sel eosinofilnya bocor atau gara-gara sel basofilnya bocor, lisis, pecah. Makanya histaminnya lepas. Gitu. Jadi rangsangannya adalah alergi. Dan pada setiap individu, lisisnya histamin ataupun basofil tadi itu dipengaruhi oleh apa stimulus-stimulus yang berbeda-beda. Misalkan aku alergi udang, Mas Firas tidak. Ya berarti memang sel apa namanya? Sel basofilku itu rentang sekali terhadap udang, artinya mudah pecah terhadap udang. Sementara selnya Mas Firas, sel basofilnya Mas Firas, dia tidak pecah terhadap udang. Itu yang menyebabkan ternyata ketika makan udang, justru aku yang akan menimbulkan reaksi alergi. Paham ya? Gitu, Dek. Oke? Oke. Berikutnya adalah adaptive immunity. Ya tentunya ini adalah imunitas yang kemudian lanjutan deh ya. Jadi ketika makrofag, ketika neutrofil tidak bisa mengeliminasi bakteri-bakteri yang dia makan, masih hidup bakterinya, ya, maka berikutnya yang akan turun untuk menghadapi bakteri tersebut adalah si adaptive immunity tadi, baik limfosit B maupun limfosit T, ya, seperti itu. Cuman mekanismenya cenderung berbeda, deh. Limfosit T, dia akan limfosit T ini kalau kita bicarakan lebih lanjut, dia memiliki tiga jenis lanjutan, deh ya. Dek, aku tahu kalian kalian struggle pasti untuk memahami ini semuanya, tapi ini semua adalah materi yang harus kalian lahap memang di materi imunologi. Mudah-mudahan dengan aku menjelaskan seperti ini mempermudah kalian untuk memahami ya dan juga mempermudah kalian untuk mencari informasi karena di Sherwood ini semua ada, Dek. Cuman sudah terangkum. Ya.
limfosit T ada 3 jenisnya paling tidak ya. Ada limfosit T helper atau yang kita sebut dengan CD4. Ini kodenya deh ya. Limfosit T sitotoksik yang kita sebut dengan CDA dan juga limfosit T regulator yang kita sebut sebagai Treg ya, bukan T-rex ya, tapi Treg ya. Seperti itu. Masing-masing limfosit T ini berbeda-beda fungsinya. Limfosit T sitotoksik misalnya. Limfosit T sitotoksik itu merupakan jenis dari limfosit T yang kemudian dia itu menyebabkan sitotoksik. Jadi dia itu akan menyebabkan sitoplasma dari bakteri ya atau mikroorganisme itu teracuni. Makanya kita menyebutnya sitotoksik. Jadi misalkan gini deh, ini adalah sel limfosit T sitotoksik ya, atau kita sebutnya sel TC, sel limfosit T sitotoksik. Ketika ada bakteri di sebelah sini deh, maka dia akan menempel. Si limfosit T tadi akan menempel seperti itu. Ya, dan dia akan ibaratnya dia itu akan memberikan sebuah cairan, cairannya akan berpindah dari sel limfosit T tadi menuju ke sel bakteri tadi. Nah, cairan tadi menyebabkan sel bakterinya tadi mati gara-gara cairan tadi merupakan toksik atau toksin atau racun untuk sel bakteri tadi. Makanya kita menyebutnya sel limfosit T sitotoksin atau sitotoksik gitu ya. Karena ibaratnya dia memberikan racun untuk bakteri sehingga bakterinya mati. Jadi dia mematikannya bukan cara fagositosis, deh. Jadi kalau neutrofil sama monosit tadi sama makrofag tadi, dia kan membunuhnya dengan cara dimakan. Tapi kalau ini enggak, dia membunuhnya dengan cara dimasukkan sebuah cairan oleh limfosit T sitotoksik tadi ya ke sel target ya, ke sel mikroorganisme tadi, maka sel mikroorganismenya mati akibat cairan tadi. Kurang lebih seperti itu, Dek. Makanya kita menyebutnya sel limfosit T sitotoksik. Seperti itu. Nah, sel limfosit T sitotoksik tadi bisa bisa mengenali bakteri itu atas bantuan dari sel T helper. Jadi sel T helper ini membantu mengkoordinasikan respon imun. Jadi ibaratnya dia membantu membantu mengenalkan ini loh bakteri tipes sel limfosit T, sini kamu tangani dia. Jadi dia yang ini dia yang ibaratnya mempresentasikan ya bakteri-bakteri yang kemudian bisa ditangani oleh sel limfosit T. Dalam beberapa referensi kita menyebutnya sel presentator. Ya, karena dia mempresentasikan ini bakterinya ini bakterinya sel limfosit T ya. Bakterinya memiliki memiliki bentuk seperti ini gitu ya. Memiliki antigen seperti ini dan seterusnya itu dipresentasikan oleh si sel T helper. Makanya dia disebut sebagai mengkoordinasikan respon imun. Berikutnya adalah sel T regulator. Ya, sel T regulator ini yang kemudian akan menekan aktivitas dari sel imun ya agar kemudian respon dari imun kita tidak terlalu berlebihan. Ya, seperti itu. Jadi ketika mikroorganismenya tadi sudah tereliminasi, ya sudah, kerjanya selesai. Jangan dilanjutkan gitu loh maksudnya. Kalau enggak nanti malah terjadi apa namanya badai sitokin ya kita menyebutnya ya. Kalian tahu mungkin ya badai sitokin di COVID dulu ya. Itu adalah akibat dari aktivitas dari sel imun yang berlebihan. Kurang lebih seperti itu deh. Ya, gitu. Nah, berbeda dengan limfosit T yang bekerja melalui sel CD4 tadi deh ya, dengan cara berikatan dengan mikroorganisme sehingga dia menyebabkan kematian dari mikroorganisme, maka limfosit B berbeda. Limfosit B ini akan bekerja dengan cara dia akan berubah menjadi sel plasma tadi ya dia, udah lihatkan gambarnya di awal tadi ya. Dia akan terdiferensiasi atau akan berubah menjadi sel plasma. Yang kemudian sel plasma ini akan memproduksi antibodi. Nah, antibodi inilah yang nantinya akan menempel pada mikroorganisme tadi. Jadi gini kerjanya. Ini adalah sel limfosit B, ya. Ketika ada bakteri misalnya di sebelah sini bakteri D ya, dia akan langsung berubah menjadi sel plasma yang ukurannya lebih besar. Lalu sel plasma tadi akan memproduksi imunoglobulin, ya. Kita anggap imunoglobulin bentuknya seperti huruf Y gitu ya. Memang bentuknya seperti huruf Y sih secara molekuler ya. Nantinya imunoglobulin yang tadi dilepaskan oleh sel plasma itu akan menempel pada apa namanya pada sel bakteri tadi atau sel musuh tadi ya atau mikroorganisme tadi itu akan menempel di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Akan banyak sekali imunoglobulin yang menempel seperti ini. Nah, penempelan imunoglobulin pada sel inang atau pada sel musuh itu akan mempermudah sel imun lainnya untuk menyerang sel musuhnya. Paham ya? Jadi dia ibaratnya kayak manggilin sel imun lainnya dengan cara dimarker musuhnya. Gitu ya. Dikasih marker melalui imunoglobulin tadi. Oke. Dan imunoglobulin ini sifatnya spesifik, Dek. Ada imunoglobulin untuk COVID, ada imunoglobulin untuk tipes, ada imunoglobulin untuk demam berdarah dan seterusnya. Ya.
Makanya kalau kamu misalkan sudah pernah kena tipes, maka sekarang di tubuh kamu itu banyak mengandung imunoglobulin tipes. Ketika ada kuman tipes masuk ke dalam tubuh kamu, maka imunoglobulin tipes tadi akan langsung menempel pada kuman tipes tadi yang masuk ya. Seperti itu. Sehingga tubuh kamu akan segera mengenali, oh, kamu kuman tipes yang kemarin masuk, akan aku serang sekarang. Gitu. Bayangin kalau misalkan tubuh kamu itu nggak punya imunoglobulin, maka akan semakin lama proses pengenalan imun kita terhadap musuh ya. Ya, gitu ya. Tadi dia kan mempercepat pengenalan dia. Kalau nggak gitu, maka ya akan semakin lama. Artinya ketika kita nggak punya imunoglobulin, yang terjadi adalah kuman-kumannya akan lebih lama dikenali. Semakin lama dikenali, semakin punya waktu kuman tadi untuk membelah diri. Semakin punya waktu untuk membelah diri, semakin punya waktu untuk menginfeksi tubuh kita. Sehingga semakin punya waktu juga untuk menyebabkan kondisi sakit yang lebih parah, Dek. Makanya terbentuknya imunoglobulin ini mencegah kita agar kemudian eh, terkena penyakit tapi tidak terlalu parah ya, atau bahkan sebelum sakit bahkan. Makanya kita disuntik vaksin. Tujuannya adalah untuk membentuk banyak imunoglobulin. Jadi vaksin itu tujuannya adalah untuk membentuk imunoglobulin ya, seperti itu. Oke, berikutnya Dek, lanjut lagi ya, adalah trombosit. Ya, trombosit atau platelet ini merupakan fragmen atau pecahan-pecahan yang tanpa inti deh ya. Dan dia pecahan dari megakariosit sebenarnya nantinya. Ya, nah ini loh, Dek. Ini adalah perkembangan dari platelet ya. Jadi platelet itu sebenarnya berawal dari sebuah sel di dalam sumsum tulang kita yang kita sebut dengan megakarioblast. Megakarioblast ini akan berubah menjadi megakariosit. Megakariosit nantinya dia akan semakin besar, besar, besar sampai akhirnya pecah. Pecahan-pecahan ini kita sebut dengan platelet. Ya, seperti itu. Jumlah normalnya di dalam darah adalah 150.000 sampai dengan 400.000 ya. Seperti itu. Eh, nah ini ya, ya ini platelet ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Artinya nanti akan lebih banyak dibahas di hemostasis. Yang penting kalian tahu dulu bahwa platelet ini merupakan kepingan darah yang bertugas untuk proses hemostasis atau pembekuan darah. Ya, ini loh Dek, ini adalah sel darah putih, ukurannya kecil Dek ya, sedang lah ya. Sementara sel darah merah, mohon maaf Dek, sel darah merah ukurannya cenderung lebih kecil ya, dan dia tidak memiliki inti. Berbeda dengan sel darah putih, ya ukurannya cenderung lebih besar. Nah ini dek gede-gede gini ya, ini merupakan sel darah putih dek, gede-gede. Makanya dia punya kemampuan untuk makan-makan, karena dia ukurannya gede dek. Jadi dia bisa makanin sel yang lainnya dek, gitu. Sementara berikutnya yang warnanya seperti krem ini ya dan berbentuk seperti daun, ya, ini adalah kepingan darah atau kita sebut dengan platelet ya, seperti itu. Dan fungsinya adalah sebagai proses hemostasis atau pembekuan darah. Jadi kalau kalian itu berdarah misalnya agar darahnya tidak keluar banyak, ya maka tubuh kita akan melakukan proses yang kita sebut dengan hemostasis. Hemostasis ya, Dek, ya. Yang kemudian nanti platelet inilah yang akan berperan untuk menyumbat menyumbat darah kita agar tidak keluar ya, menyumbat pembuluh darah kita agar darah-darah di dalamnya tidak keluar, ya, dibantu oleh platelet. Seperti itu. Nah, ini adalah proses pembentukan peran dari platelet ya dalam dalam proses penghentian luka atau hemostasis tadi. Sebentar deh, aku izin transisi dulu karena bateraiku habis nih sebentar ya. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah bagaimana trombosit kita mempengaruhi proses bekuan darah tadi ya, pembekuan darah, mohon maaf ya. Nah ini ya, yang pertama nantinya trombosit kita ini langkah pertama dia akan berperan sebagai penyumbat deh. Jadi adanya adanya pembuluh darah kita yang bocor tadi yang menyebabkan darah keluar, maka berikutnya langkah pertama akan disumbat oleh apa namanya? Oleh platelet ya. Mana plateletnya di sini? Nah ini ya, anggaplah ini platelet deh ya. Nah ini, dia akan tersumbat ini deh oleh kepingan-kepingan tadi ya atau oleh platelet tadi. Yang pertama itu. Tapi ternyata berikutnya platelet itu selain dia bisa membentuk sumbatan agar agar berhentinya pendarahan, berikutnya platelet itu juga bisa
menghentikan pendarahan dengan cara bekerja pada pembuluh darah, menyebabkan vasokonstriksi nantinya, atau pengecilan lumen pembuluh darah. Ya, karena semakin mengalami vasokonstriksi, maka darah yang bisa lewat ini akan semakin sedikit toh, betul nggak? Karena kayak pipa deh, kalau pipanya itu dikecilkan, maka yang terjadi adalah darah yang melewati pipa itu tidak terlalu deras kan ya, seperti itu. Ya nggak sih? Tidak terlalu banyak. Berbeda dengan kalau misalkan pipanya diperbesar, maka darahnya akan banyak. Seandainya darah itu banyak, maka proses pendarahannya akan jauh lebih masif seperti itu. Makanya untuk menurunkan pendarahan, ya, maka si platelet tadi akan menyebabkan vasokonstriksi lokal pada jaringan yang mengalami trauma tadi. Seperti itu. Paham ya? Gitu deh. Yang ketiga adalah platelet tadi akan melepaskan faktor-faktor pertumbuhan. Artinya dia akan melepaskan sebuah zat atau sitokin-sitokin yang kemudian akan berproses sebagai, sorry, yang kemudian berfungsi sebagai penyembuhan dari jaringan. Seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana trombosit kita itu atau platelet tadi itu mempengaruhi proses hemostasis. Jadi ada tiga mekanismenya. Yang pertama, sekali lagi deh ya. Yang pertama, dia akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah. Yang kedua, dia akan menyebabkan vasokonstriksi agar darah yang mengalir tidak terlalu banyak sehingga proses penyumbatan darahnya juga lebih mudah ya, seperti itu dan juga lebih optimal tentunya. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah dia akan eh, apa namanya? Melepaskan faktor-faktor pertumbuhan yang kemudian berperan sebagai penyembuhan pada jaringan yang mengalami trauma ya. Seperti itu. Nah, ini Dek, ini merupakan tabel dari eh, apa namanya proses proses diferensiasi atau pembentukan darah ya, gitu. Jadi ternyata darah kita itu sel darah itu deh ya, sel darah semua sel darah yang dari tadi kita bahas ternyata dia itu berkembang dari satu induk yang sama deh, yang kita sebut dengan stem cell atau lebih tepatnya adalah multipotensial hematopoietic stem cell. Multipotensial, multipotensial hematopoietic stem cell atau boleh kita singkat HSC, hematopoietic stem cell. Ini merupakan cikal bakal induknya dari semua sel darah yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu. Nantinya si stem cell tadi atau hematopoietic stem cell ini tadi dia akan berubah menjadi dua, akan terdiferensiasi atau akan berubah menjadi dua, seperti itu. Sorry, bukan berubah menjadi dua, bisa berubah menjadi dua jenis sel. Bisa loh dia, bisa berubah menjadi dua jenis sel, bukan bukan langsung keduanya. Ya, yang pertama kita menyebutnya myeloid progenitor dan yang kedua kita menyebutnya lymphoid progenitor. Jadi dia bisa berubah menjadi lymphoid progenitor atau myeloid progenitor. Ya, oke. Seandainya dia berubah menjadi lymphoid progenitor, nantinya dia bisa berubah menjadi lymphoblast nih loh. Nantinya lymphoid progenitor ini dia akan berubah menjadi lymphoblast. Dari lymphoblast dia akan berkembang terus sampai membentuk limfosit T dan juga limfosit B. Paham ya? Seperti itu. Limfosit T dan juga limfosit B. Nanti limfosit B akan berubah menjadi sel plasma. Seperti itu kurang lebih. Ya, sementara itu nanti dari limfoblast juga nanti dia juga bisa berubah menjadi natural killer cell. Kurang lebih seperti itu, Dek. Jadi ternyata ternyata adaptive immunity yang tadi kita bahas, limfosit T dan juga limfosit B, ternyata dia berasal dari induk yang sama ternyata, dari limfoblast yang merupakan bagian dari lymphoid progenitor. Ibunya ini loh, Dek. Kalau kita ibaratkan, ini seperti nenek moyangnya ini, yang stem cell ini. Sementara itu, si progenitor ini merupakan neneknya mungkin ya, seperti itu. Atau orang tuanya, Dek. Mohon maaf. Sorry, ini neneknya, ini orang tuanya gitu mungkin ya berarti ya. Ini neneknya, ini orang tuanya, sementara ini adalah kalian ya, artinya ujungnya ya, seperti itu. Paham ya, Dek ya? Gitu. Tapi ternyata si stem cell tadi, ternyata dia juga bisa berubah menjadi jenis sel progenitor yang lain, yang kita sebut dengan myeloid progenitor. Myeloid progenitor, sekali lagi deh ya, seperti itu. Nah, justru dari myeloid progenitor ini, dia bisa berkembang menjadi sel yang beragam. Kalau tadi kan pada lymphoid progenitor, dia hanya bisa hanya 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 terbentuk dua jenis sel aja kan ya. Ada sel limfosit B sama limfosit T. Sama satu lagi mungkin sel natural killer atau NKC, natural killer cell. Ya, tapi kalau misalkan dari myeloid, ada banyak nih, Dek. Termasuk diantaranya eritrosit, trombosit. Itu ternyata dia juga berkembang dari satu satu induk yang sama, yaitu myeloid progenitor. Ya, gitu. Paham ya? Ceritanya bagaimana? Reaksi ini tidak perlu kamu hafalkan semuanya. Yang penting kamu tahu saja bahwa progenitornya itu berbeda antara limfosit-limfosit dengan sel-sel lainnya. Seperti itu. Ya,
Ini misalnya, nantinya myeloid progenitor ini bisa berubah deh menjadi proerythroblast. Proerythroblast ini merupakan cikal bakal dari eritrosit. Jadi kalau misalkan dilanjutkan pertumbuhannya si proerythroblast tadi, ujung-ujungnya dia akan menjadi eritrosit. Atau mungkin myeloid juga bisa berubah deh menjadi megakaryoblas yang merupakan cikal bakal dari trombosit deh. Atau myeloid progenitor tadi juga bisa berubah menjadi myeloblas. Nih, yang merupakan cikal bakal dari basofil, neutrofil, eosinofil. Yang kita sebut secara bersamaan mereka bertiga tergabung dalam satu kelompok yang sama, dalam satu circle yang sama yang kita sebut dengan granulosit atau sel-sel granulosit. Kenapa disebut sebagai sel granulosit? Coba kamu lihat gambarnya deh di awal itu. Lihat ini. Antara neutrofil, eosinofil, sama basofil itu karena mereka itu memiliki satu kekhasan, yaitu memiliki granul-granul, seperti kayak ada bubble-bubble di dalamnya tuh, Dek. Lihat nggak? Eosinofil bubble-nya warna merah gitu ya. Si neutrofil tadi bubble-bubble-nya nih ya, yang kita sebut dengan granul deh ya. Bubble-nya adalah granul deh. Ya, ini ya bubble-nya deh ya. Ini juga punya bubble-bubble nih. Lebih gede malah bubble-nya deh. Warnanya biru nih. Nah tuh, jadi kayak gini deh bubble-bubble-nya. Nah, karena mereka semua punya bubble, mereka bertiga ini, neutrofil, eosinofil, dan basofil, maka secara bersamaan mereka bertiga kita menyebutnya adalah sel granulosit karena memiliki bubble atau yang tadi kita sebut sebagai granul, ya, gitu. Tapi ternyata mereka bertiga ini induknya sama, yaitu mieloblas, ya, gitu. Tapi mieloblas ini nantinya bisa berubah menjadi promyelosit, sorry, basofil promyelosit, atau bisa berubah menjadi neutrofil promyelosit, atau bisa berubah menjadi eosinofil promyelosit. Kalau misalkan dia berubah menjadi neutrofil promyelosit misalnya, maka nantinya dia akan berkembang menjadi neutrofil. Kalau dia berubah menjadi basofil promyelosit, dia akan berkembang menjadi basofil ujung-ujungnya. Seperti itu maksudnya. Itu ya, dia. Jadi sekarang kalian tahu bahwa sel-sel granulosit ini, eosinofil, basofil, dan juga eosinofil, sorry, dan juga neutrofil, berasal dari satu induk yang sama yang kita sebut dengan mieloblas. Ya. Sementara itu monosit atau makrofag ini, Dek, makrofag atau monosit ya. Ini dia berkembang dari mieloblas juga, tapi mieloblasnya harus berubah terlebih dahulu menjadi monoblas. Baru nanti monoblasnya akan berubah menjadi monosit, ya. Nanti monosit ini akan menuju ke dalam sirkulasi, Dek, akan menuju ke dalam darah ya. Di dalam darah nantinya dia akan berubah menjadi, sorry, di dalam darah kita menyebutnya monosit. Tapi kalau misalkan nanti dia menuju ke jaringan, menuju ke kulit misalnya, atau menuju ke hepar misalnya, maka kita menyebutnya menjadi makrofag. Jadi makrofag itu merupakan perubahan dari monosit di dalam darah yang berubah menjadi makrofag ketika dia sudah sampai di dalam jaringan. Paham, G? Baik, Dek. Jadi kesimpulannya sampai di sini adalah ternyata sel darah kita itu terbentuk dari satu jenis sel yang sama yang kita sebut dengan hematopoietic stem cell yang kemudian memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi dua jenis sel progenitor yang kita sebut dengan myeloid progenitor atau lymphoid progenitor. Kurang lebih seperti itu, Dek. Jelas ya? Kemampuan untuk berubah menjadi sel yang beragam ini dari hematopoietic stem cell, ini kita menyebutnya kemampuan multipoten atau multipotensi. Ya, dia punya banyak potensi. Ya, seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan dia ingin memproduksi limfosit, ya, baik T maupun B, maka jalurnya dia harus berubah menjadi lymphoid progenitor. Sementara untuk sel-sel lainnya, termasuk diantaranya trombosit, granulosit, monosit, dan juga eritrosit bahkan, dia berkembang dari satu jenis sel progenitor yang sama yang kita sebut dengan myeloid progenitor. D, tidak usah dihafalkan semuanya. Susah toh? Saran aku adalah hafalkan yang sedikit saja. Hafalkan yang sebelah kanan saja, deh. Sebelah sini aja. Yang lymphoid progenitor saja. Kalian harus tahu, lymphoid progenitor berubah menjadi apa? Ternyata berubah menjadi limfosit T dan juga limfosit B. Sebagai bonus, akan berubah menjadi natural killer cell. Kan gitu ya? Sisanya, semua jenis sel lainnya yang kita bahas di atas tadi, semuanya berkembang dari myeloid progenitor. Gitu cara hafalannya. Hafalkan yang sedikit saja kalau di kedokteran itu ya. Gitu deh. Dan sel ini deh, dan stem cell ini ya, dan stem cell ini terdapat di dalam sumsum tulang atau bone marrow. Makanya kalau misalkan kita itu sumsum tulangnya bermasalah, maka akan bermasalah juga dalam proses pembentukan sel darahnya. Ya, gitu. Oke. Itu paling tidak minimal sel-sel imun yang perlu kalian kenal dalam tahap awal ini ya. Jenisnya ada banyak sebenarnya, banyak sekali bahkan sel imun ini, tapi kemudian kalau misalkan sebagai awal aku rasa itu yang setidaknya perlu kalian kenal dulu. Kenalin dulu deh. Kenalan dulu
semaksimal mungkin terhadap sel-sel yang tadi kita bahas ya. Oke, karena di skenario ini kita akan lebih banyak membahas mengenai eritrosit, maka kita akan dalami mengenai eritrosit ya. Yang pertama mengenai struktur eritrosit dan juga hemoglobin, ya, seperti itu. Jadi eritrosit itu memiliki beberapa kekhasan, termasuk diantaranya dia merupakan sel yang bersifat anukleat, ya, atau tanpa nukleus, ya, seperti itu, atau anukleus D. Aku lebih suka menyebutnya dengan istilah anukleus, ya, seperti itu. Anukleus dia tidak memiliki inti sel D. Ya, inti selnya sebenarnya ada D. Kalau kita lihat di sini D ya dalam perkembangannya ya, lihat ini. Ini merupakan sel apa sih namanya? Sel eritrosit ya dalam perkembangannya dia punya inti sel sebenarnya. Ngapunten ya, tak hapus dulu ya D ya. Nih, itu tuh. Dia punya inti sel toh, punya inti sel. Tapi sampai dengan di eritroblas ini loh, D. Ini ya, atau normoblas nama lainnya. Sampai di normoblas ini nukleusnya tuh lepas, keluar, berpisah. Ya, sehingga nanti ketika menjadi tahap berikutnya yaitu retikulosit, dia sudah tidak memiliki inti sel. Ya, jadi perkembangannya adalah eritrosit itu berkembang dari normoblas menjadi retikulosit menjadi eritrosit. Seperti itu, ya. Nah, pada saat di normoblas tadi dia lepas inti selnya. Makanya nanti pada saat di eritrosit ya jelas lepas juga dong. Nggak ada inti sel yang kita temukan ya. Makanya kita menyebutnya dia bersifat anukleus. Seperti itu. Dan bentukannya dia seperti cakram bikonkav. Ya, dia seperti piringan gitu ibaratnya ya. Kalau kita ibaratkan seperti pelampung deh. Kalian tahu nggak pelampung kapal itu? Nah, itu ya, itu kayak eritrositnya deh ya. Terus tidak memiliki organel juga ya, selain tidak memiliki nukleus dan juga tidak memiliki organel seperti mitokondria, ribosom, badan retikulum endoplasma, dia tidak memiliki itu semua. Ya, diameternya kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 8 mikrometer, nice to know saja, ya, nice to know saja. Membran selnya dia bersifat fleksibel, ya, dan ini mempermudah dia untuk melewati kapiler darah. Lihat ini, Dek. Karena dia membran selnya tuh bentuknya nggak kaku seperti ini, Dek. Jadi ketika dia ingin menembus endotel, kita tahu bahwa di pinggiran apa, Dek? Di pinggiran pembuluh darah kita tuh ada endotel ya. Ini adalah sel-sel endotel, Dek. Nah, eritrosit itu dia bisa sebenarnya sama seperti sel imun ya. Ini sel imun, Dek ya. Sama seperti sel imun, dia bisa menembus endotel sebenarnya, ya. Nah, dia bisa menembus endotel itu karena membrannya bersifat fleksibel tadi, tidak kaku, tidak seperti kayu yang keras, melainkan mungkin kalau aku ibaratkan mungkin justru seperti balon yang kemudian cenderung lebih fleksibel strukturnya ya, gitu. Dan ini yang penting, Dek, bahwa kita ketahui bahwa ternyata di dalam eritrosit itu komponen yang paling banyak itu adalah hemoglobin. Ya, hemoglobin menyumbang sekitar 33% dari massa eritrosit itu sendiri. Ya, sisanya ada enzim-enzim di dalamnya, ada elektrolit juga. Tapi kalau kita perhatikan, hemoglobin adalah molekul yang paling banyak terdapat di dalam eritrosit. Makanya nanti kita juga akan membahas mengenai struktur dari hemoglobin. Karena eritrosit sangat identik dengan hemoglobin. Karena komposisinya banyak di dalam eritrosit, si hemoglobin tadi. Paham ya? Gitu. Masa hidup dari eritrosit D adalah 120 hari. Ada yang tahu nggak? Kenapa kok dia masa hidupnya 120 hari? Gitu. Jadi memang ya memang setelah 120 hari ini nanti eritrosit itu akan menjadi lebih kaku membrannya. Yang tadinya fleksibel, dia menjadi lebih kaku, D. Karena dia itu tidak memiliki inti sel, maka karena dia tidak memiliki inti sel, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk proliferasi. Atau proliferasi deh ya, pembelahan pembelahan sel. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membelah karena nggak memiliki inti sel. Syarat syarat bisa membelah diri itu punya inti sel deh. Ya. Yang kedua, karena tidak memiliki inti sel, dia tidak bisa bunuh diri, tidak bisa apoptosis deh. Apoptosis adalah bunuh diri sel deh ya. Apoptosis. Nah, ini semua adalah akibatnya gara-gara dia tidak memiliki inti sel. Seperti itu. Karena dia tidak bisa apoptosis terutama, karena dia tidak bisa bunuh diri, walaupun sudah tua nanti, maka dia membutuhkan organ lain untuk membunuh dirinya gitu loh. Jadi kalau dia sudah 120 hari, dia akan dikirimkan ke sebuah jaringan yang kita sebut dengan jaringan retikuloendotelial system. Ya, retikuloendotelial system. Ya, atau kita menyebutnya RES. RES. Reticuloendotelial system. Ini merupakan sebuah anggota organ-organ yang bisa menghancurkan eritrosit. Karena eritrosit tidak bisa bunuh diri, tidak bisa apoptosis karena tidak memiliki inti sel. Gitu deh ya. Mungkin berbeda dengan neutrofil yang memiliki inti sel, jadi dia bisa bunuh diri. Ya, gitu. Nanti kita bahas deh
mengenai apa namanya bagaimana yang dialami oleh eritrosit ini ketika sudah mencapai batas usianya tadi ya, kurang lebih selama 3 bulan tadi atau 120 hari ya. 120 hari itu berapa, Dek? 4 bulan ya kurang lebih ya berarti, Dek ya. Seperti itu. Dia harus ketika sudah 4 bulan maka dia harus dikirimkan ke rest. Karena ketika sudah 4 bulan membrannya sudah tidak elastis lagi. Jadi fungsinya sudah tidak optimal lagi si eritrosit tadi. Nah, karena eritrosit ini sangat identik dengan hemoglobin, maka berikutnya kita akan membahas mengenai hemoglobin. Ini merupakan hemoglobin, Dek ya. Hemoglobin itu dari segi struktur, Dek, dia tersusun dari 4 rantai globin, ya 4 rantai globin ditambah dengan 4 hem, ya. Makanya kita menyebutnya hemoglobin. Karena strukturnya ada dua ini terutama. Ada globin sama ada hem. Kurang lebih seperti itu, Dek. Di mana hem ini terbentuk dari zat besi atau Fe ditambah dengan porfirin. Mereka berdua bergabung membentuk struktur yang kita sebut dengan hem. Seperti itu. Jelas, Dek ya? Sekali lagi, hemoglobin terbentuk dari 2 molekul. Kalian harus tahu ini, Dek. Kalian harus tahu strukturnya ini dulu, baru nanti kalian tahu bagaimana yang terjadi kalau misalkan hemoglobinnya pecah. Gitu. Kalian harus tahu dulu pembentuknya siapa. Pembentuknya adalah 4 globin sama 4 hem. Hemnya terbentuk dari Fe dan juga porfirin. Jelas nggak? Seperti itu. Dimana kalau misalkan dia pecah, hemoglobin tadi pecah, maka hemoglobin itu nanti kalau dia pecah akan terbentuk menjadi globin dan juga menjadi hem kalau dia pecah. Karena pembentuknya memang dua itu, gitu loh. Jelas ya? Jadi kalau dipecah, dia akan kembali ke pembentuknya. Kan gitu. Oke? Nah ini, globin di dalam hemoglobin, nanti kita lihatin gambarnya, Dek. Tenang aja. Globin di dalam hemoglobin ini merupakan protein, Dek. Seperti itu. Ya. Nah, sementara hem di dalam hemoglobin tadi ya terbentuk dari dua zat ya. Yang pertama adalah zat besi atau Fe2+ lebih tepatnya. Dan juga porfirin. Fe2+ tuh ya, bukan Fe3+. Ya. Nah, lihat di sini, Dek. Ini gambaran gambaran skematiknya, Dek ya. Lihat di sini. Ini, Dek. Ini yang seperti cacing ini ya. Nah, ini. Itu kan ada 4 tuh ya. Ada cacing 1, cacing 2 yang warnanya merah, cacing 3 yang warnanya krem, dan cacing 4 yang warnanya lebih coklat. Ini menunjukkan struktur seperti cacing ini yang kita sebut dengan globin, Dek. Ini merupakan protein, Dek. Karena dia ada 4 biji, maka kita menyebutnya tetramer. Jadi 4 protein yang saling berkumpul gitu ya. Kita menyebutnya tetramer. Jadi dia memiliki struktur tetramer globin, si hemoglobin tadi. Paham ya? Di tengah-tengahnya, kalau kalian perhatikan di situ, di tengah-tengahnya si globin tadi ya, globin deh ya, bukan goblin ya. Ini ya, ini. Nah itu deh, ini merupakan hem deh. Sorry, ini adalah hem. Nah itu hem ya deh ya. Kalau kita perbesar kembali deh, hem ini, mudah-mudahan ada gambarnya ya. Aduh, kayaknya nggak ada deh. Oke deh. Kalau misalkan kita pecah si hem ini tadi, si piringan-piringan ini tadi ya, ternyata dia terbentuk dari 2 molekul tadi ya, Fe dan juga porfirin ya. Fe dan juga porfirin. Porfirin. Seperti itu. Itu merupakan penyusun dari hem. Nah, nanti hem inilah yang memiliki kemampuan untuk berikatan dengan oksigen. Makanya ada gambar oksigen di sini. Cuman eksternal aja, nanti kita bahas di bawah deh. Tenang aja. Ya, gitu. Oke? Jadi memang strukturnya hemoglobin seperti itu. Jadi ada globinnya yang berupa 4 buah protein atau yang kita sebut dengan tetramer, dan juga ada hemnya yang terbentuk atau tersusun dari zat besi atau Fe dan juga porfirin. Seperti itu. Di sebelah kanan ini merupakan tabel jenis dari hemoglobin D. Jadi hemoglobin kita itu paling tidak ada apa namanya? Ada 3 jenis ya, seperti itu. Terkait juga dengan perkembangan usia kita ya. Kalau misalkan dulu pada saat masih janin, Dek, pada saat masih janin, kita memiliki hemoglobin yang kita sebut dengan HbF atau hemoglobin fetal atau HbF tadi. Ya, bedanya HbF dengan Hb yang lain adalah HbF ini memiliki rantai globin yang tersusun dari alfa 2 dan gamma 2. Ya, alfa 2, gamma 2. Baik, Dek, sebelum kita ke sana, aku harus jelaskan terlebih dahulu bahwa ternyata di antara 4 globin ini tadi, ya, ternyata tersusun dari 2 globin yang identik. Jadi 4 ini, Dek, 4 ini 1, 2, 3, 4, dia itu berpasang-pasangan. Contoh gini misalnya ya, ini adalah globinnya ya, ada 4 ya. Globin 1, globin 2, globin 3, globin 4 misalnya seperti itu. Ternyata antara globin 1 dengan globin 3 misalnya, 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Antara globin 1 dan juga globin 3, ternyata sama globinnya, sama jenisnya. Yaitu adalah globin beta. Tapi antara globin 2 dengan globin 4, ternyata dia berbeda. Tapi ternyata dia berbeda dengan globin 1 dan 3. Dia merupakan globin alfa yang identik dengan globin 4. Jadi ternyata 2 di antara 4
globin itu tentu dia saling berpasangan, Dik. Berpasang-pasangan dia. Paham ya? Dan pada saat fetal, globinnya itu, ini di sini dia, tersusun dari dua globin alfa dan juga dua globin gamma pada saat masih janin, pada saat fetal, ya, gitu. Ternyata ini memberikan keuntungan di ternyata struktur globin yang seperti itu secara biokimia dia memiliki afinitas atau ikatan. Afinitas itu ikatan deh ya. Afinitas yang lebih tinggi atau ikatan yang lebih kuat terhadap oksigen. Nah, jadi dia lebih suka mengikat oksigen. Karena pada saat janin dulu kita nggak bisa bernapas sendiri deh ya. Kita oksigennya dibutuhkan ngambil dari ibu ya. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk membantu ikatan yang kuat tadi membantu agar janin tadi atau kita ya pada saat masih janin itu mengambil oksigen dari ibu. Makanya dibentuk atau diberikan karunia berupa hemoglobin fetal dari Gusti Allah ya. Tapi kemudian deh ketika sudah lahir maka si eh, globin gamma ini ya pada HbF itu dia akan berubah menjadi globin beta. Paham ya? Jadi yang gamma-gamma di sini semuanya akan berubah menjadi beta, Dek. Nah ini akan berubah menjadi beta nantinya. Sehingga pada saat kita dewasa atau pada saat sudah lahir, ya, maka kita akan memiliki dua alfa dan juga dua beta yang merupakan transformasi dari HbF tadi, si betanya ya. Ini yang kita sebut dengan HbA. Jadi HbA ini memiliki susunan globin dua alfa dan juga dua beta yang kita sebut dengan HbA dan manusia itu kita sebagai individu itu memiliki hemoglobin ini yang paling banyak, sekitar 98% hemoglobin tubuh kita itu adalah terdiri dari hemoglobin alfa. Seperti itu. Sementara itu ada juga yang kita sebut sebagai hemoglobin alfa 2 yang justru dia memiliki dua alfa dan juga dua delta. Gitu deh ya. Gitu ya, dua alfa dan juga dua delta gitu. Kadarnya kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3% saja. Gitu ya. Ini adalah hemoglobin minor pada dewasa. Jadi ketika kita dewasa, kita memiliki dua jenis hemoglobin ini. Dua-duanya ada deh. Cuman yang mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah hemoglobin alfa daripada hemoglobin alfa 2. Yang mana hemoglobin alfa merupakan transformasi atau perubahan dari hemoglobin fetal atau HbF. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah jelaskan mengenai fungsi eritrosit dalam distribusi gas. Oke, kalau aku bicara mengenai gas, gas itu ada tiga deh, ada oksigen, ada CO2, sama ada H2, ya. Karena di karena di dalam eritrosit ini ada hemoglobin, maka sebenarnya struktur yang bisa mengikat gas-gas ini adalah hemoglobin sebenarnya ya, bukan eritrositnya. Ya, karena hemoglobin ada di dalam eritrosit, maka kita bisa samakan fungsinya ya, gitu. Dan di sini deh, hemoglobin bisa bisa terikat dengan ketiga jenis gas tadi. Ketika diberi ikatan dengan oksigen, kita menyebutnya HBO2 atau oksihemoglobin, ya, oksihemoglobin. Hemoglobin terikat dengan oksigen, namanya oksihemoglobin. Ini rumus kimianya. Tapi kalau nama kimianya oksihemoglobin. Sementara hemoglobin juga bisa berikatan dengan CO2, membentuk HbCO2, rumus kimianya. Nama kimianya kita menyebutnya karboksihemoglobin. Karboksihemoglobin. Ini fungsinya di bawah sini ya, mengangkut oksigen, ini mengangkut CO2 sama aja sih dia ya. Mengangkut oksigen namanya HbO2, mengangkut CO2 namanya HbCO2. Tapi hemoglobin kita juga bisa terikat dengan hidrogen, ion hidrogen yang kita sebut dengan apa namanya HbH nantinya ya. Seperti itu. Oke, nantinya karena dia bisa berikatan dengan hidrogen, lagi-lagi deh, hidrogen ini bersifat asam, ya, bersifat asam, karena dia memiliki kemampuan untuk berikatan dengan hidrogen atau memiliki kemampuan berikatan dengan zat asam, maka hemoglobin ini berperan sebagai mengatur keseimbangan asam dan basa, karena dia memiliki kemampuan untuk berikatan dengan zat asam. Ketika zat asam ini ditempeli oleh hemoglobin, maka sifat asamnya hilang, gitu maksudnya ya. Gitu, makanya dia berperan sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa. Baik, terutama gas oksigen dan juga gas CO2, D, yang merupakan fungsi utama dari hemoglobin ya, seperti itu. Oke, kita tahu bahwa oksigen itu ketika dia itu dari paru-paru, ya ingin diedarkan ke seluruh tubuh, mekanisme mekanisme oksigen itu ada di dalam darah, ya, mekanisme distribusi oksigen dalam darah. Sebagian oksigen itu akan larut di dalam plasma, sebagian lainnya akan terikat dengan hemoglobin. Tak liatin pakai gambar dulu, baru kita belajar pakai tabel deh ya. Dari sini deh, ini merupakan bagaimana oksigen itu ditransport atau dibawa oleh tubuh kita, ya, khususnya oleh hemoglobin dan juga darah kita secara keseluruhan, dan juga bagaimana CO2 ditransport.
Ya, dari sini. Mulai dari hemoglobin terlebih dahulu. Mulai dari oksigen terlebih dahulu. Oksigen, ya tentunya oksigen ini akan banyak di dalam alveolus ya, atau di dalam paru-paru. Jadi ketika oksigen di dalam paru-paru ini masuk ke dalam pembuluh darah kita, dia itu punya dua pilihan. Apakah dia mau diikat, ya? Yang pertama dia bisa diikat oleh oksigen tadi, bisa diikat oleh hemoglobin, ini ya, membentuk HbO2, atau oksigennya berenang bebas. Nih, bisa juga dia larut di dalam plasma, Dek. Ini kan plasma darah ya. Nah, membentuk oksigen oksigen bebas. Kita menyebutnya seperti itu, ya. Nah, yang menarik adalah ternyata 98% oksigen itu lebih suka terikat dengan hemoglobin, membentuk HbO2. Sementara sisanya dia lebih suka larut atau berenang bebas di dalam plasma. Artinya oksigen memiliki dua mekanisme distribusi. Yang pertama larut di dalam hemoglobin, yang pertama larut di dalam plasma, yang kedua adalah diikat dengan hemoglobin. Nah, justru yang cenderung lebih menarik adalah CO2D. CO2, kalau CO2, Dek, ketika CO2 ini dari sel ya, dari sel yang sudah mengalami metabolisme, dia akan mengeluarkan CO2, Dek ya. Nah, CO2 ini memiliki tiga mekanisme distribusi. Yang pertama, CO2 bisa juga larut di dalam plasma, Dek. Nih, membentuk CO2 larut. Ini gambar ini dari Sherwood. Sumbernya ada di Sherwood, tulisannya juga ada di Sherwood, Dek. Jadi kalau misalkan kalian menerjemahkan yang tak sampaikan ini, itu ada semuanya nih di Sherwood. Jadi aku menerjemahkan seperti ini tuh hasil dari membaca Sherwood deh ya, yang lama tentunya. Lalu berikutnya adalah CO2 yang pertama bisa larut di dalam plasma. Yang kedua, CO2 dia juga bisa berikatan dengan hemoglobin. Nah ini, membentuk HbCO2. Itu mekanisme yang kedua deh. Terikat dengan hemoglobin, membentuk HbCO2. Yang ketiga, CO2 bisa masuk ke dalam eritrosit, ya kan eritrosit deh ya. Dan dia akan bereaksi dengan air di dalam eritrosit. Membentuk membentuk ini ya, atas bantuan enzim namanya Ca. Ca ini adalah karbonat anhidrase. Tak tuliskan aja deh, biar kalian nanti nggak lupa ya. Supaya kalian tahu juga bagaimana cara penulisannya ya. Karbonat anhidrase. Karbonat anhidrase. Jadi karbonat anhidrase ini merupakan enzim yang kemudian berperan dalam mempercepat reaksi antara CO2 dan H2O. Ya, nantinya antara CO2 dan juga H2O ini dia akan ini nggak langsung seperti ini sebenarnya dia ya, di gambarnya disederhanakan sama si Sherwood, tapi kalau misalkan di penjelasannya nggak seperti ini. Jadi ketika ikatan CO2 dengan H2O ini tadi dia berikatan, dia akan membentuk molekul yang kita sebut dengan H2CO3. H2CO3. Ini yang kita sebut dengan apa namanya, asam bikarbonat. Asam bikarbonat. Jadi ikatan antara CO2 dan juga H2O akan membentuk asam bikarbonat. Seperti itu kurang lebih. Jelas nggih? Ya. Nah, sayangnya adalah asam bikarbonat ini bersifat terionisasi, sorry. Iya, dia tuh sangat mudah membentuk ion-ionnya, atau kita menyebutnya terionisasi lemah, deh. Sehingga dia bisa berubah menjadi HCO3- dan H+. Ya, jadi dia mudah mudah lepas membentuk ion-ionnya. Hanya satu lepas ya, hanya satu lepas membentuk HCO3-, nanti hanya satu tadi yang lepas tadi membentuk H+ kan gitu ya. Jadi sebenarnya deh kalau misalnya boleh tak sempurnakan gambar ini, jadi ikatan antara CO2 dan juga H2O atas bantuan enzim karbonat anhidrasa akan membentuk H2CO3 dulu, langkah pertama. Langkah kedua adalah H2CO3 tadi atau asam bikarbonat tadi akan pecah menjadi HCO3-. Nih, HCO3- dan juga H+ akan pecah menjadi dua ini. Paham ya? Akan pecah menjadi dua ini loh. Nah, tapi sebelum ini dulu, atas dulu ya. Gitu maksud aku. Kalau misalkan H2CO3 kita menyebutnya asam bikarbonat, HCO3- kita menyebutnya adalah ion bikarbonat. Ion bikarbonat. Ini penting, Dik. Ini kalau misalkan kalian pelajari sekarang, ini akan kalian temukan lagi nanti di blog respirasi. Jadi nggak ada salahnya kalian itu memahami sekarang. Sedikit effort lah. Aku paham agak sedikit susah ya, tapi memang ya seperti itu, Dek. Nah, yang menarik adalah ternyata justru CO2 itu banyak mengalami proses yang apa namanya, Dek? Yang ketiga ini, Dek.
yang dikonversi menjadi asam bikarbonat. Coba kita kembali ke tabel deh ya. Oke, CO2 bisa didistribusikan, bisa diangkut di dalam darah kita menggunakan 3 mekanisme. Yang pertama dia larut di dalam plasma. Makanya plasma darah kita itu juga berperan sebagai distribusi gas ya, Dek ya. Karena sebagian kecil gas itu larut di dalam plasma. Yang pertama itu, Dek. Yang kedua, dia akan terikat dengan hemoglobin, membentuk HbCO2. Ya nggak sih? Atau kita menyebutnya berkaitan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Membentuk karboksi hemoglobin aja deh ya. Membentuk karboksi hemoglobin. Sama aja sih karbaminohemoglobin ya. Karboksi hemoglobin. Itu merupakan hemoglobin yang terikat dengan CO2. Karboksi hemoglobin namanya ya. Nah gitu. Tapi D, 70% kurang lebih D, dia terikat dengan, sorry, dikonversi menjadi HCO3- atau dikonversi menjadi ion bikarbonat. Ya, nah ini loh tadi ya, CO2 diubah menjadi asam karbonat. Tadi udah jelasin di bawah kan ya, tadi ya, dia atas bantuan enzim karbonat anhidrase. Ya, lalu dia terdisosiasi atau dia terionisasi lemah, mudah membentuk ion-ionnya. Mudah mudah pecah sih H2CO3 tadi yang terbentuk sehingga menjadi HCO3- dan juga H+. Seperti itu. Jadi CO2 dalam tubuh kita itu ternyata dikonversi menjadi zat ini deh. Paling banyak ya. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah oksigen. Oksigen nantinya dia punya 2 mekanisme, larut dalam plasma sekitar 3%, terikat dengan hemoglobin sekitar 97%. Lebih banyak memang ya. Seperti itu. Baik, Dek, kita lanjut lagi ya. Dodok, terus tadi kalau misalkan CO2-nya dikonversi menjadi H2CO3 atau asam bikarbonat, ya, atau ion bikarbonat tadi, lalu bagaimana CO2 tadi untuk dilepaskan ke paru-paru? Ternyata gini, Dek. Si si bikarbonat tadi ya, si HCO3- tadi, ketika darah kita udah sampai ke paru-paru, sampai ke alveolus, dia kan sorry, mohon maaf. Sebelum ke situ, ya di sini, Dek. HCO3- tadi yang sudah dihasilkan tadi ya dalam proses distribusi tadi, dia akan dilepaskan masuk ke dalam plasma. Jadi dia akan menumpuk di dalam plasma, Dek, si HCO3-nya. Apa yang terjadi kalau misalkan darahnya sudah sampai ke dalam paru-paru? Ternyata HCO3- di dalam plasma tadi itu akan masuk kembali ke dalam eritrosit, Dek. Nanti HCO3- masuk dalam eritrosit, dia akan bereaksi dengan H+. Atas bantuan karbonat anhidrase, dia akan berubah menjadi H2O dan juga CO2. Kembali lagi ke reaksi awalnya. CO2-nya yang sudah menjadi CO2 sekarang ya, ketika sampai di paru-paru, CO2-nya akan dilepaskan. Nah, gitu. Akan dilepaskan sampai ke paru-paru. Jadi nanti kita tetap membuang CO2, ya. Tapi kemudian kalau misalkan CO2 tadi didistribusi menggunakan HCO3-, maka mekanismenya adalah ketika sampai di dalam paru-paru, ya, sampai di alveolus, maka reaksinya tadi itu akan kembali lagi deh ke awal tadi. Makanya reaksinya bersifat reversible atau bisa kembali. Sehingga HCO3- yang terbentuk tadi semuanya akan kembali membentuk CO2. Paham deh ya? Seperti itu deh. Ini tambahan saja ya. Karboksihemoglobin, deoksihemoglobin ini juga nama lainnya deh. Deoksihemoglobin juga boleh. Deoksihemoglobin sama karboksihemoglobin itu bedanya adalah kalau deoksihemoglobin adalah sebutan hemoglobin yang tidak terikat dengan apapun. Jadi dia memang memang hemoglobin bebas saja, masih kosong dia ya. Tidak terikat dengan oksigen, namanya deoksi. Baik, Dek, dari sini, Dek. Aku yang menjelaskan lebih lanjut. Kenapa sih kok hemoglobin itu memiliki memiliki ini, Dek, memiliki bisa melepas oksigen, bisa mengikat oksigen, bisa mengikat CO2, itu kenapa kok bisa seperti itu? Kan menjadi pertanyaan, Dek ya. Ternyata gini, Dek, itu semua terkait dengan konsentrasi konsentrasi gas di dalam tubuh kita. Contoh misalnya, ketika di dalam jaringan kita itu kan banyak melepaskan CO2 tadi. Ya, banyak melepaskan CO2. Betul nggak? Karena habis habis beraktivitas kan, habis habis metabolisme jaringannya kan, maka banyak melepaskan CO2. Jadi di jaringan kita tuh banyak CO2. Maka ketika konsentrasi CO2 di jaringan itu lebih banyak, ya, maka yang terjadi adalah hemoglobin itu akan cenderung mengikat CO2 karena konsentrasi CO2 dari jaringan itu lebih banyak. Jadi afinitas oksigen atau ikatan hemoglobin terhadap CO2 itu dia akan cenderung lebih tertarik deh sama CO2 karena konsentrasi CO2-nya lebih banyak di jaringan. Jadi pada saat di jaringan dia akan cenderung mengambil CO2. Sementara oksigen yang dibawa oleh hemoglobin itu akan dilepaskan
ibaratnya dia selingkuh gitu loh, Dek. Dia awalnya gandeng gandeng oksigen nih dari arteria. Ini kan banyak banyak oksigennya nih ya. Banyak oksigennya gitu ya. Tapi ketika sampai di jaringan, ternyata kok di jaringan banyak CO2. Maka si hemoglobin tadi akan selingkuh. Yang tadinya gandeng oksigen, maka sekarang menjadi gandeng CO2. Karena konsentrasinya lebih banyak si CO2. Ketika konsentrasi suatu zat lebih banyak, maka hemoglobin akan cenderung meningkatkan afinitasnya atau ikatannya terhadap zat tersebut. Dan juga akan menurunkan afinitasnya terhadap zat yang dibawanya sebelumnya. Jadi terhadap oksigen dia akan ditinggalkan. Oh, kamu pergi aja gitu ya. Aku punya pasangan baru nih. Aku punya CO2 sekarang ya. Lagi rame CO2-nya ya. Maka dari itu nanti oksigen karena sudah dilepaskan dari hemoglobin, maka oksigen tadi akan masuk ke dalam sel. CO2 dari sel yang banyak 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 terakumulasi tadi itu justru akan diangkut oleh si hemoglobin. Nah, sekarang si hemoglobin tadi setelah dari setelah dari jaringan, hemoglobin tadi akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung akan menuju ke paru-paru. Ya nggak sih? Nah, sekarang kadar CO2-nya banyak kan tadi ya masih deh ya. Makanya warna biru nih ya salurannya ya. Sekarang di paru-paru itu banyaknya oksigen bukan CO2. Ketika di paru-paru banyak oksigen, ya sifat sifat selingkuhnya hemoglobin muncul lagi deh. Jadi dia akan cenderung melepaskan CO2 sekarang dan juga menangkap oksigen. Kenapa? Karena kadar oksigen di paru-paru lebih tinggi sehingga afinitas si hemoglobin terhadap oksigen lebih tinggi juga. Maka dari itu nanti yang terjadi adalah CO2 yang tadinya diangkut oleh hemoglobin itu akan cenderung dilepaskan. Karena banyak oksigen sekarang di paru-paru. Sementara oksigen dari paru-paru tadi akan cenderung diikat sama hemoglobin sekarang. Gitu. Jadi inilah sifat selingkuh dari hemoglobin deh ya. Luar biasa. Tergantung tergantung mana konsentrasi yang lebih banyak, maka hemoglobin itu akan cenderung berikatan dengan zat tersebut ya. Gitu. Ini merupakan istilah-istilah yang sering nanti kita temukan pada biokimia, Dek. Oksihemoglobin merupakan hemoglobin yang terikat dengan oksigen. Ya, deoksihemoglobin ini merupakan istilah untuk hemoglobin yang tidak terikat dengan oksigen, namanya deoksihemoglobin. Methemoglobin ini merupakan hemoglobin yang kemudian besi di tengah hemoglobinnya. Tadi kan hemoglobin punya besi toh, dari hemnya tuh loh dek. Hemnya kan ada besi sama porfirin tadi kan. Besinya yang tadinya harusnya Fe2+, ya besinya itu ya, Fe2+, itu dia mengalami oksidasi atau penambahan muatan menjadi Fe3+, menjadi Fe3+. Ini kita sebut dengan oksidasi. Jadi Hb-nya justru terisi dengan Fe3+. Ya. Nah, Fe3+ ini kalau misalkan besi pada hemoglobin itu dalam bentuk Fe3+, itu menyebabkan hemoglobinnya tidak bisa terikat dengan oksigen. Makanya methemoglobin itu cukup cukup bahaya karena kalau misalkan dia terbentuk itu menyebabkan hemoglobin kita tidak bisa terikat dengan oksigen. Seperti itu, Dek. Ini boleh nanti kalian jelaskan pada saat lebih objektif, kalian jelaskan mengenai jenis hemoglobin. Itu mungkin ya. Di dalam tubuh kita, hemoglobin ada dalam bentuk 3 bentuk. Yang pertama oksihemoglobin, yang kedua deoksihemoglobin, yang ketiga methemoglobin, yang ketiga adalah karboksihemoglobin saja. Ya, yang keempat adalah methemoglobin. Ini merupakan kondisi patologis atau kondisi sakit ketika Fe2+ di dalam hem pada hemoglobin itu teroksidasi menjadi Fe3+ yang menyebabkan afinitas atau ikatan terhadap oksigennya menurun. Gitu. Oke, Dek. Mungkin seperti itu dulu. Nanti tinggal sedikit lagi deh ya. Nanti kita laksanakan di pertemuan berikutnya insya Allah ya, di pertemuan kedua. Kita akan membahas materi lanjutannya mengenai bagaimana proses pembentukan dari sel darah merah ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga bagaimana dia dihancurkannya dan penyakit-penyakit apa saja yang terjadi pada saat kelebihan bahkan atau kekurangan sel darah merah. Ya, tapi kita akan bahas secara superficial saja karena kalau misalkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya pembelajaran mengenai skenario 3 ini tidak sampai terlalu dalam membedah mengenai penyakit, walaupun cukup tahu saja ya. Nanti semuanya akan aku bahas, Dik. Baik, aku akhiri dulu. Terima kasih banyak. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat deh ya. Sekali lagi jangan sungkan untuk bertanya. Ya, manfaatkan semua fasilitas yang ada. Maksud diantaranya boleh mengadakan pertemuan tambahan kalau misalkan kalian itu masih belum paham terkait dengan suatu materi. Ya, aku akhiri dulu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Dede. Dadah.